lemes banget. I cannot even feel pain anymore because aku udah capek merasakan sakit sampai aku udah nggak bisa feel pain anymore. Di situ benar-benar aku lemes-lemesnya, tapi that was my first encounter with God. Di situ Tuhan cuma nanya aku, Tuhan cuma bilang, kalau habis ini kamu bisa hidup, tahu hidup ini bukan punya kamu lagi. Halo semuanya, teman ngobrol yuk kita hari ini yang pastinya selalu spesial. Akina, she is a creative pastor FGF Jakarta ya, dan baru diordain. Baru saja fresh baru diordain. Wow, amazing banget, umurnya 27 dan menjadi seorang creative pastor yang sangat muda. Wow, coba dong, gimana yel-yelnya? Kan kreatif. Awkward sekali. Oke, nggak apa-apa. Gimana sih Kin, kok bisa kamu di umur 27 ini menjadi seorang pastor? Aku amazed banget loh. Aku kayak pas ngeliat di YouTube FGF Jakarta, wih diordain siapa nih cewek, ini keren banget gitu. Background story kali ya? Iya, background story dikit. Mundur dikit. Gak pernah expect ataupun kepengen melihat dari cita-cita. Maksudnya ada kayak anak dari kecil mungkin cita-cita, I call to be a pastor gitu kayak. Not even once in my life that I think that I will be a pastor gitu. Tapi kayak kalau jawaban singkatnya how aku bisa jadi pastor, I just cuma bisa bilang calling. Callingnya Tuhan gitu. Kalau bukan Tuhan yang manggil, kalau bukan Tuhan yang merencanakan cerita hidup aku sedemikian rupa, I would never be where I am right now dan menjawab panggilan aku ini. Jadi kok bisa 27 jadi pastor? Actually everything is God. Aku cuma say yes ke panggilannya gitu. Mungkin tadi Cici tanya background story ya dikit ya. Jadi I was born in a family yang non-Kristen. Karena my mom and my dad itu menikah beda agama. Mami aku Catholic, papa aku agamanya kejawen. Jadi kayak agama tradisi gitu lah. Kita percaya kuasa semesta, terus kayak we believe in the energy of the universe. Habis itu pokoknya the concept of religion never really makes sense to me. Growing up you never? Nggak pernah. Kayak menurut aku agama nggak penting karena ya memang nggak pernah diintroduce gitu di keluarga aku. Jadi di saudara kita yang Muslim, aku bisa menyapa dalam Muslim juga. Di saudara aku yang Kristen juga aku blend in. Jadi agama doesn't really matter gitu, apa aja lah. Nah terus maksudnya long story short, that has always been my life. Nggak pernah percaya agama nggak terlalu penting. Sekolah di sekolah Kristen, tapi I learned Jesus ya via textbook aja lah. Terus fast forward 2016 akhir tahun menuju awal tahun 2017, so itu New Year, itu benar-benar my dad sakit, papi aku sakit, waktu itu sakit stroke, he passed away now, tapi waktu itu dia sakit stroke, and then our ekonomi keluarga kita benar-benar terjun bebas banget gitu, so everything was in pure chaos, dan mami aku kan Catholic ya, jadi in the times of kita berdoa kepada semesta itu, dia secretly still pray to Jesus. Tapi dia juga melakukan ritual yang kita lakukan. Tapi she still secretly believe in Jesus. Ini keren banget ya. Dan waktu 2016 akhir menuju awal tahun 2017 itu, my mom tuh benar-benar dapat encounter dia sama Tuhan. Dan dia bilang ke aku dan kakakku, we have to go to Jesus. Dia bilang karena kalau kita menyembah quote and quote Tuhan yang benar, our life would not be like this. Dan kehidupan kita tuh emang benar-benar dari aku kecil nggak pernah stable hidupnya, jadi kayak up down. Jadi it's bukan yang kayak good tapi enggak. Jadi kayak our economy juga up and down. Terus kayak tiba-tiba lagi ikut ritual ini. Jadi life is always exciting in a bad way gitu. It's never be the same. Iya, kayak hidupnya nggak stabil lah gitu. So and then di awal tahun 2017 itu, my mom bilang di akhir tahun menuju awal tahun itu, my mom bilang we have to seek Jesus, go to Jesus, because kalau kita nyembah Tuhan yang benar, hidup kita nggak mungkin kayak gini. Tapi for me and my brother, ya udah, berdoa nggak? Ya kita berdoa, kita emang selalu berdoa, cuman kita cuma berdoa Tuhan. Nggak tahu Tuhan yang mana. Is the universe gitu kan, nggak Tuhan pribadi. Gitu. Akhirnya mama kita bilang kayak ya udah.
kita go back to Jesus, aku sama kakakku, oke, fine, ya udah, which Jesus I don't know, tapi ya udah, jadi Jesus gitu. Jesus aja gitu. Nah, terus 2017 Agustus itu aku sakit, aku sakit batu empedu, tapi komplikasi sampai ke livernya juga kena. Terus setelah aku komplikasi itu, aku masuk rumah sakit. Buat dioperasi. Nah, tapi what's supposed to be a very simple surgery end up to be a very complicated one. Jadi aku kuning satu badan aku, dan aku drop banget, dan aku sampai masuk ke HCU. HCU tuh kayak di bawahnya ICU 1 gitu. Nah, aku sampai masuk ke HCU, dan that moment aku benar-benar ngerasa aku lemes banget. I cannot even feel pain anymore because aku udah capek merasakan sakit sampai aku udah nggak bisa feel pain anymore. Di situ benar-benar aku lemes selemes-lemesnya, tapi that was my first encounter with God. Di situ Tuhan cuma nanya aku, Tuhan cuma bilang, kalau habis ini kamu bisa hidup, tahu hidup ini bukan punya kamu lagi. The God that I didn't know. Tapi di situ benar-benar encounter yang personal. Dan di situ Tuhan cuma kasih tahu aku sesuatu yang simple banget. Tuhan cuma bilang, if after this you get to live, know that life is given. Hidup itu tuh diberikan. Terus Tuhan cuma tanya, kamu mau nggak? Terus aku bilang mau. Jadi, meskipun you nggak ngerti mungkin. Meskipun aku nggak tahu siapa, tapi aku bilang mau. Terus aku cuma kepikiran mama aku, kakak aku, papa aku. I have to live gitu ini. Aku mau. Dan di situ benar-benar jelas banget bahwa yes, kalau habis ini lo hidup, know that this life is given. Hidup ini dikasih. Dan I think kita sebagai orang percaya, I think something yang kita suka miss ini, kita cuma bilang lahir baru dalam Kristus. Kita nggak tahu sebelum lahir itu udah matinya dulu. And God really made sure I understand this lahir baru itu, that means your old self itu died, and I'm giving you a new life. Jadi setelah encounter itu aku tahu bener-bener bahwa after that moment itu udah bukan aku lagi hidup. It's a given life. Ini pinjemin gitu, ibaratnya hidupnya buat aku. So after that encounter, my life has never been the same. Aku pulih pelan-pelan, pulih, pulang ke rumah, and di situ mami aku mulai, you read the Bible. Aku read the Bible, and amazingly, every time I read the Bible tuh speak, bener kata Tuhan, firman tuh bener-bener hidup gitu. Jadi aku baca satu pasal, aku bisa ngejurnal sampai berhalaman-halaman. That's crazy, karena aku nggak pernah baca Alkitab sebelumnya. Ya baru itu. Iya, terus aku nggak tahu itu yang aku tulis bener apa enggak, tapi yet that confidence yang Tuhan kasih ke aku benar-benar buatnya kayak kasih banyak banget kepercayaan, benih-benih kebenaran di hidup aku. Dan itu 2017 April Mei gitu, itu aku benar-benar kayak, dari Januari, dari Agustus kamu sakit itu ya, Agustus tahun lalunya ke seterusnya sampai 2018 April, Mei, itu benar-benar aku konsisten. I read my Bible every day bisa 2-3 jam. Wow. So you dig in. Iya, aku waktu itu kebetulan lagi gap year juga, karena kayak waktu itu my family economy belum bisa aku kuliah, akhirnya aku ambil gap year. Nah, tapi kemudian di 2018 April atau Mei itu, antara itu, aku udah kondisinya udah read the Bible intensely gitu ya, dengan khotbah. Aku baru tahu ke gereja tuh? Enggak. Karena kan papi belum gereja, jadi kita masih bingung gitu. Iya. Aku cuma kayak mencari dengan khotbah, aku baru tahu, sekarang tuh di dunia kekristenan itu pastor-pastor banyak mengupload YouTube. Aku nggak expose ke dunia baru tahu, iya. Aku baru tahu kayak, pada dengerin khotbah, ternyata it's very interesting ya, belajar. Terus itu 2018 April atau Mei itu, antara itu aku terima my calling benar-benar secara specifically untuk sekolah teologi. Jadi aku lagi tidur, habis itu aku mimpi, di mimpi itu aku dikasih ladang, semuanya udah siap panen. Terus ada orang yang lagi panenin satu-satu. Terus habis itu ada ladang yang kosong. Terus di mimpi itu aku cuma ditanya, kamu setelah nanti kamu tanam benih, firman yang selama ini udah diajarin ke aku tuh ibaratnya benih. Udah ditanam di situ, and then kamu bakal ngapain? Di situ posisinya aku mau daftar kuliah DKV di universitas. Karena aku suka art banget dari kecil. Tapi di situ Tuhan nanya, kamu habis tabur nih banyak, terus kamu apain? Kamu tinggalin atau kamu kemudian atau kamu pupukin, kamu airin, pas nanti pas udah siap panen, kamu ambil, kamu tanam lagi benih yang sama di ladang yang sama. Terus Tuhan kayak di situ benar-benar is a confirmation, bukan confirmation, that's the first calling yang aku terima. Ambil sekolah teologi and really dig into the word of God, because I call you here. Di sini aku panggil kamu to the word. Akhirnya di situ
aku bilang oke Tuhan, karena aku revert back to this life is not mine anymore. Jadi Tuhan semua apa, aku udah mengenal pribadi Yesus kali itu dari baca Alkitab itu. Aku yaudah I say yes. Terus aku bilang oke, aku ambil soal teologi. Akhirnya aku masuk di HITS, di Harvest International Theological Seminary. Di situ aku tahu FGF dan di situ aku mulai melayani pelan-pelan, jadi usher, jadi singer, gitu-gitu. Terus lama-lama aku kuliah 4 tahun. Habis aku kuliah 4 tahun, aku langsung full time. Aku full time jadi di creative department, jadi penulis. Habis itu Pastor Jimmy, my senior pastor nanya, Akina, do you want to take the next step as a pastor? So, aku bilang tidak. Aku bilang nggak mau, pastor. Akina masih single. Jangan. Ya masih single nih ya. Maksudnya aku kayak imagining myself as a pastor terus single gitu kayak, wah serem juga nih kayaknya gitu. Akhirnya aku bilang, nggak masuk, nggak mau. Terus nunggu setahun. Tapi early this year, I got the conviction to say yes gitu. Tuhan cuma bilang, why would you gak say yes to something that you already have the capability and the capacity to say yes gitu. Ibaratnya kayak Tuhan kasih aku visualisasi, semua yang aku perlukan untuk aku berkata iya tuh dari tangan aku. Terus kenapa lagi aku belum bilang iya tuh, nungguin apa lagi sih gitu. Jodoh. Dalam hati nungguin jodoh. Kayak Loki Tuhan, lu tahu. Masih nanya. Ya lah bro. Jadi setelah dalam momen kayak waktu kemarin Juni kemarin di orden ya. Itu benar-benar I know that it was a really hard yes, tapi I know itu God called me to do that. Tapi sebagai manusia it's a really hard yes, karena aku ngeliatnya gini, I think it resonates ya buat semua yang dengar juga. Maksudnya God tuh did so much untuk kita bisa selamat sampai sini gitu. Dan aku lihat di hidup aku banyak banget chance untuk aku nggak kenal Tuhan sama sekali dan mati nggak selamat gitu. Tapi yet dia lakuin semua itu dan dia ambil aku dari tempat yang gelap. He did so much. Pasti yang dia mau aku lakuin juga so much gitu. Kayak why would he do so much if aku nggak jadi apa-apa gitu. Jadi when I say yes di panggilan aku itu, aku cuma kayak, God, I know that you trust me with lots of things, that it scares me. Tapi katanya kan gak apa, do it afraid. Kalau emang lo tahu Tuhan yang panggil lo, do it afraid, gak apa-apa lo takut. Karena in our weaknesses, His grace kan is sufficient gitu. Jadi dalam kelemahan kita, karunia jadi sempurna. So tadi kembali lagi ke pertanyaan sederhana yang jawabannya panjang. Gak apa-apa dong, aku so I'm a pastor, menjawab panggilan pastor because it's all God. Dia yang merancangkan, kayak dia bikin kayak universe kehidupan aku ini. Dia merancangkan sedemikian rupa supaya akhirnya anak bisa bilang iya. Gitu. Kalau misalnya aku tanya nih one last question, ya tadi cuma satu question sih, cuma 2. Nggak apa-apa banget. Doyan ternyata ya kan? Apa? Pastor gitu. Gitu. Kalau dikasih pertanyaan nggak bisa berhenti ya. Apa kan kalau kamu bisa kasih encouragement nih ke teman-teman atau ya ke kita lah, apa sih kayak what makes us untuk berani aja buat menjawab panggilan Tuhan? First that would be ya karena this life is not yours. Jadi kalau memang Tuhan, karena gini, konsep of panggilan tuh sedikit abstrak sebenarnya ya. Kayak how would you know? Coba pastor jelasin dulu dong pastor. Kalau kamu terpanggil gitu, how would you know? Apakah semua orang yang terpanggil itu harus masuk ke dalam gereja dan melayani full time? No. Tapi panggilan itu ibaratnya aku kayak melihat kita tuh kayak hidup ini tuh kayak map gitu. Dan ada hal-hal yang membebani kita in a good way. Biasa ada hal-hal yang harusnya lo nggak usah pikirin, tapi lo pikirin nih. Kenapa sih gitu? Kayak misalkan contoh praise and worship. Lu bukan ketua musik, lu bukan ketua apa, tapi if something yang lu dengerin praise and worship di gereja kamu, and then something ticks you, ada yang membebani kita gitu. Tapi padahal nggak harus terbebani juga, tapi itu terbebani. Nah, maybe itu cukup bisa menjadi sign demi sign yang Tuhan kasih bahwa Tuhan panggil kamu di area ini. Dan aku ngelihat nggak usah terlalu pusing dengan kata panggilan. Just live your life sebaik-baiknya, jangan sia-siain waktu. Jangan lakuin hal yang gak berguna, dan selalu fokus untuk lakuin segala sesuatu buat Tuhan. Equal to Tuhan kan kita nggak bisa lihat ya. Equal to not being selfish.
Jadi jadikan hidup ini not always about you, tapi how can I contribute to my komsel aku? How can I first before that lah, how can I contribute to my family? Yang paling kecil ya. How can I contribute to my komsel, to my church friends, lingkaran kecil, habis itu lebih gede lagi. Karena dalam proses kamu berpikir not putting yourself in a center, tapi fokusnya adalah kontribusi. Disitulah kita akan menemukan panggilan yang sesungguhnya itu. Panggilan yaitu yang tadi aku bilang, hal-hal yang membebani kita in a good way. Kayak Tuhan tuh kasih, kalau bahasa kerennya tuh holy discontent gitu. Jadi kayak Tuhan tuh kasih kepada kita this drive of ini loh yang gue mau lo kerjain. Dan semakin kita follow that. Iya, follow, semakin kita berdebat, semakin kita mengikuti itu, kita semakin tajam. Dan akhirnya kita semakin tahu kayak map tuh di zoom in. Oh, tadinya Indonesia, habis itu aku tahu, oh Pulau Jawa. Habis itu aku tahu, oh Jakarta. Habis itu aku tahu, oh Jakarta Selatan. Gitu. And it as you go by, as you walk with God terus menerus, panggilan itu bakal menjadi semakin clear sampai semakin clear. Dan kadang sama Tuhan itu perlu berani aja untuk bilang iya gitu. Iya. Jadi kayak kalau kita tahu dan ini udah terus terbebani di dalam diri kita, dan Tuhan udah terus ingetin, Tuhan kasih terus nih orang-orang yang bisa kita bantu di sekitar kita yang sesuai sama calling kita. Dan kalau gitu just don't talk yourself out of it. Jadi kayak jangan udah itu urusan gue, itu bukan gue lah, itu bukan gue gitu. Berani dulu aja buat berkontribusi dan bilang ya udah iya Tuhan. Gitu. Terus kayak kita baca di Bible nggak pernah ada orang yang capable dipanggil karena capable, nggak ada. Kayak mereka dipanggil karena Tuhan yang bikin mereka capable. Wow, that's good. Even Daud yang masih kecil, banyak banget lah, salah satu favorit aku tuh Nehemia. Itu satu-satunya nabi yang Tuhan tuh nggak hadir kepada dia secara personal, tapi dia bilang Tuhan ngomong ke hati dia buat bantu bangun tembok Yerusalem buat saudara-saudaranya. I think it's beautiful. Dia say yes to God karena Tuhan ngomong di hati dia gitu. Jadi kayak if something takes in your heart, kalau ada sesuatu yang membebani kita in a good way, berani aja buat bilang iya, yaitu berkontribusi ke lingkungan sekitar kita. Wow, that's so good. Next time saya undang ya. Dapat nilai berapa Kak? Dapat nilai 100 dong. Wah gila, Akina thank you so much ya. Udah mau ngobrol, udah mau share your heart. I'm praying there's the best is yet to come ya. Thank you so much teman-teman ngobrol yuk. We can see you later. Bye-bye.